Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kutwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, kita alhamdulillah bisa berjumpa, bertemu, bertatap muka, bermuajahah ya, meskipun dalam ruang virtual, ruang Zoom, dalam kajian rutin fikih ya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan yang berkaitan dengan kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah juz 1 yang pada pekan yang lalu putus ya, atau belum selesai ya, belum selesai ya. Nah, sebelumnya saya ingin minta respon, apakah suara saya terdengar? Baik, ini ada pesertanya, ada 7 orang ya. Apakah pekan lalu, ya dikurangi saya berarti 6. Apakah pekan lalu hadir 6-6-nya atau ada peserta baru? Baik, kita habis baterainya. Dicas dulu. Baik, kita mungkin mengulang sedikit ya kitab Takrirat ini. Mungkin ada yang baru, ya kan, biar tidak bingung nantinya ya. Jadi kita ulang dari sini ya. Saya akan baca cepat ya, dengan tidak banyak memberikan taklik ya. Taklik itu komentar ya. Jadi dalam kitab ini dijelaskan, kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah, halaman 100 ya, 72 sampai 176 nanti akan kita selesaikan. Jadi di sini dijelaskan tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas, janabah, dan juga haid. Meskipun haid kita belum masuk ya. Insya Allah kita akan masuk bab haid ini. Nah, kita baru bahas hadas dan juga janabah ya. Karena pada kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu kita berhenti di bab, bukan bab ya, pembahasan janabah ini ya. Hal-hal yang mewajibkan mandi ya, janabah ya. Nah, apa saja hal-hal yang haram bagi orang yang berhadas termasuk juga janabah dan juga haid? Yang pertama adalah as-sholatu. Ya, as-sholatu fardan wa naflan. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah ya. Wa kadzalika nahwu sholati, demikian juga seperti salat ya.
Wa huwa arba'atun. Apa saja yang seperti sholat itu? Yang pertama sujud tilawati, sujud tilawah ya. Jadi di ayat Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, kalau kita mau sujud tilawah, maka kita harus dalam keadaan suci ya, alias tidak dalam keadaan hadas, janabah maupun haid. Kemudian yang berikutnya sujud syukri, ya sujud syukur. Kemudian wa khutbatul jumu'ati, ya khutbah Jumat. Dan yang terakhir wa sholatul janazati. Ya empat-empat ini sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat dan sholat jenazah itu seperti sholat. Ya, jadi tidak boleh dilakukan bagi orang yang hadas, janabah dan juga haid. Nah, yang kedua yang diharamkan adalah at-tawafu fardan wa naflan li'annahu bimanzilatil sholati. Tawaf baik tawaf fardu maupun tawaf yang sunnah. Karena tawaf itu posisinya sama seperti sholat. Nah, ya. Kemudian hal yang haram yang lainnya adalah masul mushafi, ya, menyentuh mushaf. Nah, al-muradu bim mushafi, nah yang dimaksud dengan mushaf di sini adalah ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'du ayatin biqasdid dirasati au at-tilawati. Yang dimaksud dengan mushaf itu adalah apa-apa yang tertulis atau yang ditulis di dalamnya Al-Qur'an, meskipun cuma sebagian ayat yang dimaksudkan, yang ditujukan untuk belajar atau membaca tilawah. Ya sering kita dengar ya, tilawah atau kiroah. Ya. Nah, itu pengertian atau definisi dari mushaf. Nah, definisi mushaf ini nggak ada di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ala Madhabil Imam Syafi'i. Demikian juga dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Sebagaimana yang sering kita pakai atau kita baca. Nah, ini ya mushaf ya. Jadi apa-apa yang ditulis di dalamnya itu Al-Qur'an, meskipun hanya sebahagian ayat yang ditujukan untuk belajar atau membaca. Ya. Jadi haram menyentuhnya bagi orang yang berhadas, haid dan juga janabah. Yang keempat adalah hamlul mushafi, membawa atau mengemban mushaf. Ya. La yajuzu hamluhu lil balighi illa idza kana ma'al mata'i fa fihi arba'u halatin. Maka membawa mushaf ini tidak boleh bagi orang yang balik kecuali jika bersama barang-barang, ya bersama benda-benda. Kalau dalam kitab fikih manhaji bersama pakaian, ya maka saubin, au fihi saubin, ya. Ya. Nah, ini ada 4 keadaan. Nah, ini dirinci ya sama penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah juz 1, ya. Ini kitab ini bagus, perincian-perinciannya banyak di sini, ya. Termasuk juga nanti rencananya pembahasan tentang haid dan istihadah itu panjang di sini, cukup rinci di sini. Bagaimana kalau darahnya putus-putus? Ya, haid nggak dia itu? Atau malah nggak haid, suci? Ada yang namanya kaul sahbi dan kaul laqti. Apa itu? Ya. Nah, mustahadoh juga demikian, ada 7 pembagiannya nanti. Nah, ini di sini lengkap ya di kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Nanti akan kita bacakan nanti akan kita sampaikan insyaallah taala. Ya. Nah, ada 4 keadaan tadi ya. Tarotan yaksidul mushafa faqat, terkadang dia bermaksud untuk membawa mushaf saja. Bagaimana hukumnya? Fala yajuzu mamnu'un. Ya, fala yajuzu alias tidak boleh. Nah, ini ada peserta yang baru masuk ya, pekan lalu nggak hadir ya. Ada peserta yang baru saya admit nih, pekan lalu nggak hadir. Baik, kita lanjutkan. Begitu ya. Baik, yang pertama itu kita ulang, yakni dia bermaksud membawa mushaf. Maka hukumnya bagaimana? Fala yajuzu. Ya, tidak boleh, dilarang. Ya, haram, begitu ya. Karena apa? Karena menyentuh mushaf itu harus dalam keadaan suci, ya. La yamassuhu illal mutahharun, kan begitu ya ayatnya ya. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang
disucikan atau orang-orang yang suci atau orang-orang yang bersuci ya. Kemudian yang kedua tarotan yaksidul mata'a faqat fayajuz. Nah, ya, terkadang ya maksudnya hanya membawa barang-barang, yang mana barang-barang itu ada Al-Qur'an di situ. Nah, ya itu hukumnya bagaimana? Fayajuzu. Misalnya kita ada tas ya, ada tas Eiger itu, di dalamnya ada barang-barang ya. Ada laptop, ada dompet, ada snack ya, makanan ciki, atau ada tumbler ya, minuman ya, botol air, ya. Terus ada mushaf di situ, ada Al-Qur'an di situ. Maka kalau kita maksudnya membawa barang-barang itu tadi, ya tumbler, ya laptop, ya snack, ya makanan ringan, maka yang di dalamnya ada Al-Qur'an tentu saja dalam tas itu, maka hukumnya bagaimana? Ya juzu, ya boleh ya. Tarotan yaksiduhuma. Terkadang dia maksudnya bawa dua-duanya. Ia bawa barang-barang, ia bawa benda-benda, ia bawa Quran. Hukumnya bagaimana? Fala yajuzu inda bni hajarin khilafan lirramli. Maka hukumnya tidak boleh menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi berbeda dengan pendapat Imam Ar-Ramli. Ya, maka kita untuk mengambil kehati-hatian, maka kita mengambil pendapat, ya ikut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami saja. Tidak boleh ya kalau kita maksudnya bawa baik itu barang maupun Al-Quran. Kemudian yang keempat, watarotan layak sidu ahadahuma ay atlako. Dan terkadang tidak bermaksud membawa salah satu dari keduanya. Ay atlako alias dia mutlakan. Pokoknya bawa. Ya, maka hukumnya bagaimana? Memutlakan ini alias ya nggak ada maksud apa-apa, mutlak aja, pokoknya bawa. Ya, maka hukumnya fala yajuzu kadzalika inda bani Hajarin. Tidak boleh juga menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami khilafan lirramli. Berbeda dengan pendapat Imam Ar-Ramli. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya masailu fi masil mushafi wa hamlihi. Permasalahan seputar menyentuh mushaf dan mengembannya atau membawanya. Yajuzu hamlul mushafi wa masuhu lissobiyil mumayyizi liddirasati faqat inda Ibni Hajarin warromli. Boleh membawa mushaf, ingat ya mushaf tadi ya pengertiannya ini ya, apa yang ditulis di dalamnya Al-Quran meskipun cuma sebahagian ayat. Maka boleh membawa mushaf dan menyentuh mushaf bagi anak kecil yang mumayyiz liddirasati faqat, hanya untuk belajar saja. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ar-Ramli. Nah ini kali ini mereka berdua sepakat ya. Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Wa yajuzu indaba mahromah walau li ghairi dirasati. Dan boleh menurut pendapat Imam ba mahromah meskipun bukan tujuannya untuk belajar, alias dia bawa ya, dia pegang gitu kan. Nah, kita harus paham dulu mumayyiz ini apa. Ya, mumayyiz. Nah, dalam kitab Mu'jam Lughah Fuqaha, mohon maaf ya saya lupa menampilkan PDF-nya. Yang dimaksud dengan mumayyiz atau tamyiz itu adalah as-sinnul ladzi yastati'u tiflu fiha at-tafriqa bainan nafi'i wad-dharri. Usia tamyiz, usia mumayyiz itu adalah usia yang mana seorang anak itu bisa membedakan antara yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Dan minas sabi'ati takriban ya, dengan lebih kurang usianya itu adalah 7 tahun. Nah, itu ya, itu pengertian dari tamyiz atau mumayyiz ya. Jadi anak kecil yang bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Nah, itu Mu'jam Lughah Fuqaha ya, halaman 127. Nah, ada lagi pengertian dari mumayyiz ini ya. Ini saya merujuk ke kitab Fathul Mu'in dan juga hasyiyahnya I'anatul Talibin. Di sini dikatakan, mohon maaf ya, saya lupa juga buka PDF-nya. Ini bukan kitab Fathul Mu'in ya. Ini juga bukan kitab Fathul Mu'in. Saya bacakan saja ya. Mumayyiz bi ansoro ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Nah, mumayyiz itu pengertiannya adalah soro ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Dia bisa makan, dia bisa minum, dan dia bisa cebok sendiri, beristinja sendiri. Ini di hasyiyahnya dikatakan hada ahsanu ma qila fi dhabitil mumayyizi.
Ini adalah yang paling baik ya, yang terkait dengan patokan dari tamyiz. Ada juga yang mengatakan an ya'rifa yaminahu min shimalihi. Nah, tamyiz itu adalah dia mengetahui mana bagian kanan dan mana bagian kiri. Wa qila an yafhama al-khitaba wa yaruddal jawaba. Ada juga yang mengatakan tamyiz atau mumayyiz itu adalah orang yang atau anak kecil yang mampu memahami seruan dan mampu menjawab. Ya. Jadi diseru atau diperintah atau disuruh, maka dia mampu menjawab. Nah, itu berarti mumayyiz, ya. Nah, kenapa kok dikatakan mengetahui mana yang bagian kanan, mana bagian kiri? Wal muradu bi ma'rifati yaminihi min shimalihi ma'rifatu ma yadurruhu wa yanfa'uhu. Ah, sama dengan mu'jam lughah fuqaha tadi. Yang dimaksud dengan mengetahui kanan dan kiri itu adalah mengetahui mana yang berbahaya baginya dan mana yang bermanfaat baginya. Begitu ya. Itu pengertian dari tamyiz atau mumayyiz. Ya. Kemudian yang kedua, sampul mushaf itu tidak boleh disentuh ya. Sampul atau cover mushaf tidak boleh disentuh dan juga tidak boleh dibawa kecuali jika sampul itu sudah terlepas dari mushaf ya, atau dia digunakan sampulnya untuk kitab yang lain. Nah, itu baru boleh disentuh. Tapi kalau masih ada dalam Quran, masih ada dalam mushaf, covernya, sampulnya, maka itu tidak boleh disentuh dan tidak boleh dibawa. Kemudian kalau mushaf itu dijilid atau disatukan dengan tulisan yang lain atau dengan kitab yang lain ya seperti surat Yasin, ada surat Waqiah di situ ya, ada doa-doa ya, ada macam-macam, maka itu hukumnya bagaimana? Fayahrumu massuhu min jami'i jihatihi inda bani hajarin. Maka haram menyentuhnya dari setiap sisinya menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi yang bagian doa-doa itu juga haram disentuh ya, karena ada surat Yasin di situ. Surat Yasin itu Al-Qur'an juga kan. Wa min jihatil mushafi inda Romli. Nah, kalau menurut Imam Romli, itu yang haram disentuh hanya yang mushaf saja, yang Yasin saja. Wajah wazaba mahromah masahu min jami'il jihati. Dan Imam Bamahromah itu membolehkan menyentuhnya dari semua sisinya. Bisa jadi ya kalau kita nggak wudhu ya kita baca Yasin yang ada doa-doa, yang ada ya apa macam-macam itu, maka boleh jadi kita ikut pendapat Imam Bamahromah ini ya, yang membolehkan menyentuhnya dari setiap sisinya. Tapi sebaiknya kita ikut pendapat Imam Ibnu Hajar saja atau Imam Ar-Romli. Jadi yang mushafnya itu haram disentuh ya. Nah, kemudian boleh bagi orang yang berhadas untuk membawa Al-Quran lid darurati, karena keadaan darurat, idza lam yatamakkan minat tayammum, jika dia tidak mampu atau tidak memungkinkan untuk melakukan tayamum. Contohnya seperti apa? Kalau takut Quran itu terbakar atau dihinakan, direndahkan, diremehkan. Ya, ditaruh begitu saja di bawah kaki gitu kan, di lantai, Quran itu diletakkan di lantai itu kan, ya kok begitu gitu kan, kayak meremehkan Al-Quran itu ya. Itu kalau takut direndahkan seperti itu, maka boleh untuk diambil. Bal yajibu alaihi dzalik, bahkan wajib ya untuk membawa Al-Quran itu ya, diletakkan di tempat yang tinggi, di tempat yang atas ya. Kemudian jika Quran dan tafsir itu ada dalam satu kitab, ya satu kitab, maka boleh menyentuhnya dan membawanya jika huruf-huruf tafsir itu lebih banyak dari huruf Al-Quran. Kalau hurufnya itu sama atau huruf Al-Quran itu lebih sedikit atau huruf tafsir itu lebih sedikit, maka haram menyentuh dan membawanya. Nah, begitu ya. Jadi haram kalau apa? Kalau huruf Al-Quran ya kalamullah itu dan juga huruf tafsirnya itu sama atau sedikit ya, huruf tafsirnya itu lebih sedikit daripada huruf Al-Quran, maka haram menyentuh dan membawanya. Nah, yang dimaksud dengan huruf Al-Quran itu adalah yang tertulis ya, atau yang ditulis di mushaf, bukan yang diucapkan ya. Dan yang huruf tafsir itu adalah apa-apa yang sesuai dengan kaidah penulisan ya. Baik. Kemudian yang keenam, boleh bagi orang yang berhadas untuk membalik kertas mushaf dengan kayu ya, biaqodin la biyadihi, bukan dengan tangannya.
Maka haram kalau dia membungkus tangannya itu dengan kain, ya. Dia bungkus tangannya itu dengan kain, kemudian dia balik mushaf Al-Quran, maka itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Tapi kalau dengan kayu, maka itu boleh, ya. Ya mungkin seperti pena saat ini mungkin, ya, atau pensil atau penggaris, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya, haram menyentuh dan membawa mushaf yang tergantung, ya, dengan ikatan, ya, atau ada di mana ini kantong, ya, atau ada di kotak, ya, jika, ya, saya admit dulu, ya, jika di dalam kantong ataupun kotak ini ada mushaf dan memang disiapkan untuk mushaf. Kalau tidak ada mushaf, kantong atau kotak ini tidak ada mushaf dan tidak disiapkan untuk mushaf, maka boleh untuk disentuh atau dibawa, ya. Nah, kemudian hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub dan juga haid bersamaan ada dua. Yang pertama, al-lubtsu fil masjidi, ya, berdiam dalam masjid. Wa mithlul lubtsi at-taraddudu, yang semisal dengan lubts atau berdiam atau tenang atau, ya, berdiam lah, ya, berdiam di masjid itu at-taraddudu, bolak-balik mondar-mandir. Wa yajuzul mururu lil junubi, boleh untuk, ya, lewat saja atau melewati atau melintas bagi orang yang junub, ya, di dalam masjid. Wa kadzalika lil haidi idza lam takhaf talwisal masjidi. Demikian juga boleh lewat bagi orang yang haid, perempuan yang haid, jika dia tidak khawatir mengotori, mencemari, menodai masjid. Kemudian qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah. Haram juga, ya, bagi orang yang junub dan haid membaca Al-Qur'an dengan niat membaca. Ai biqasdit tilawati ai ad-dirasati, yakni dengan maksud untuk tilawah atau belajar. Haram, ya, membaca Quran dengan niat membaca, ya. Karena yang kita baca itu adalah kalamullah. Nah, di sini juga ada perincian li qiraatil Qur'ani halatun. Yang pertama, tarotan yaksidul Qur'ana faqat fayahrumu, ya. Kalau dia bermaksud untuk membaca Al-Qur'an saja, maka hukumnya haram. Yang kedua, tarotan yaksidu ghairal Qur'ani fala yahrumu. Kalau dia bermaksud membaca tidak membaca Al-Qur'an, maka hukumnya tidak haram. Apa contohnya? Kalistishfa'i, ya, meminta kesembuhan, ya, mencari kesembuhan. Karena Al-Qur'an itu kan syifa, ya, mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Kemudian watahassun, tahassun ini membentengi diri, ya, ruqyah syar'iyah, ya. Kemudian at-tabarruk, mencari barokah dari Al-Quran. Kemudian berniat untuk zikir, ya, zikir, ya. Kemudian berniat untuk berdoa, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu niatnya bukan baca ayat Al-Qur'an, tapi niatnya berdoa kepada Allah. Nah, itu tidak haram. Atau mengucapkan kalimat istirja, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat Al-Qur'an, ya, itu ayat Al-Qur'an. Ya, tapi kita niatkan bukan membaca Quran tapi untuk berzikir, ya, mengingat Allah, ya, ketika ditimpa musibah. Baik, yang ketiga, yaksiduhuma fayahrum. Nah, kalau dia bermaksud untuk baik membaca Quran ataupun ya ini tadi misalnya istighfar, tahassun, tabarruk, doa, zikir, maka hukumnya apa? Fayahrumu, hukumnya haram. Kemudian yang keempat, tarotan yutlik, dia mutlakan, pokoknya baca, ya. Niatnya apa nih? Dirosa, tilawah, kiroah, tahassun, istighfar, tabarruk, pokoknya baca. Hukumnya apa? Falayahrumu, tidak haram. Kemudian, nah, ini tinggal 2 halaman lagi, ya. 2 halaman lagi kita percepat, ya. Mana tadi ini? Ini, ya. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid atau bagi haid. Ada 4, ya. Ini cuma haid saja, ya. Ya, karena perempuan yang haid, ya. Jadi laki-laki tidak haram, ya. Yang pertama adalah as-saumu. Fa idzan qata'at damu halalah as-saumu walau qoblal gusli. Yang pertama yang haram bagi haid adalah puasa. Nah, kalau darahnya itu berhenti atau putus, ya, halalah as-saumu, maka halal baginya saum, ya, walau qoblal gusli, meskipun dia itu belum mandi, ya. Ibaratnya dia itu putus darahnya itu, ya kan, katakanlah sesaat sebelum azan subuh. Ya, misalnya azan subuh itu jam 4.
dan dia jam 3.58 putus darah, dia wajib segera berniat, kemudian dia harus puasa pada hari itu meskipun dia belum mandi, ya, mandi besar ya atau mandi wajib. Kemudian yang berikutnya yang haram bagi haid adalah al-mururu fil masjidi, ya, lewat ya atau melintas ya. Baik. Melintas di masjid jika dia khawatir menodai, mengotori, mencemari masjid. Fayajuzu illam takhaf talwisahu al-mururu faqat dunal lubs. Maka boleh kalau dia tidak khawatir mengotori masjid, ya, tapi bolehnya hanya apa? Hanya melintas saja, ya, lewat ya, lewat. Dunal lubsi, ya, tidak berdiam di dalam masjid, karena berdiam dalam masjid hukumnya haram bagi orang yang haid, ya. Kemudian yang ketiga, yang haram lain adalah at-tolaku, ya, tolak tapi bukan ditolak, tolak ya, bukan tolak di sini maksudnya adalah cerai ya. Ya, saya admit dulu. Cerai ya, wa yusammat talaqu bid'ai. Nah, tolak dalam kondisi haid itu dinamakan tolak bid'ah. Ya. Jadi kita jangan alergi dengan kata-kata bid'ah, dan kata-kata bid'ah itu tidak identik dengan satu pemahaman atau satu kelompok atau satu firqah. Ya. Nah, tolak dalam keadaan haid namanya tolak bid'ai. Wa huwa an yutalliqar rajulu imra'atahu al-madkhula biha wa hiya haidun aw fi tuhrin jama'aha fihi. Nah, tolak bid'ah itu adalah seorang suami mentalak, menceraikan istrinya yang sudah disetubuhi atau digaulinya, dan wanita itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah disetubuhi. Nah, itu tolak bid'ah namanya. Fatolaku yahrumu, maka tolak ini hukumnya apa? Hukumnya haram, mentolak dalam keadaan haid yang sudah dicampuri atau suci tapi sudah dicampuri. Nah, ya, itu hukumnya haram. Walakinnahu yanfud, akan tetapi talak dalam keadaan apa dalam keadaan ini haid ini itu tetap berlaku, tetap dihitung. Jadi kalau talak satu ya talak satu, kalau talak dua ya talak dua. Wa yajuzu an yakuna ba'dan qita'i damil haidi wa qoblal gusli, dan boleh untuk seorang suami mentalak istrinya setelah terputusnya darah haid dan sebelum mandi. Ya. Baik, kita tidak perpanjang ini ya, karena ini bab tolak ini ada pembahasannya sendiri ya. Kemudian al-istimta'u wal mubasyaratu bima baina surrati war rukbati. Yang haram bagi haid atau haram bagi orang yang haid, wanita yang haid dan juga pasangannya ya kalau dalam konteks ini, al-istimta'u wal mubasyaratu bima baina surrati war rukbati. Haram apa ini? Istimta' itu bersenang-senang ya atau menikmati, mencari kelezatan. Wal mubasyaratu, bersentuhan kulit, bima baina surrati war rukbati, di antara pusar dan juga lutut. Nah, ini haram ya, haram hukumnya. Nah, sudah mau ngaji-ngaji ya. Kita percepat ya. Wahtalafat qabail fuqaha'i fi dzalika, dan keterangan teks para fuqaha Imam Syafi'iyah itu berbeda-beda ya. Faminhum man abbara bil mubasyarati faqat. Nah, di antara mereka para fuqaha itu ada yang mengungkapkan dengan mubasyarah saja. Mubasyarah ini artinya bersentuhan kulit dengan kulit di antara pusar dan lutut berarti ya. Nah, siapa itu imamnya? Wa minhum Syekhul Islami Zakaria Al-Ansori wa Ibnu Hajar Al-Haytami fit Tuhfah. Ini ya, fuqahanya, imamnya ya. Fa'alaihi, maka bagi yang berpendapat ini ya, tadi ya Imam Zakaria Al-Ansori dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka haram ya memandang dengan syahwat. Nah, perhatikan ya. Haram memandang baina surati war rukbah ini ya, memandang kemaluan dengan syahwat. Wa yahrumul lamsu walau bighairi syahwatin, dan juga haram menyentuh baina surati wa rukbah meskipun tanpa syahwat. Nah, ya, siapa itu berpendapat? Ini ya, Imam
Zakaria Al-Ansori dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Jadi yang haram itu apa? Memandang dengan syahwat dan juga menyentuh walaupun tanpa syahwat. Baik. Kemudian yang berikutnya wa minhum man abbara bil istimta'i. Dan di antara para fuqaha Imam Syafi'iyah itu ada yang mengungkapkannya dengan al-istimta'. Istimta' berarti mencari kelezatan, mencari kenikmatan, bersenang-senang, berlezat-lezat. Ya, siapa itu imamnya? Ini wa minhum An-Nawawi, Imam An-Nawawi fir Raudatul Talibin, Imam Ibnu Ruslan, ya, Matan Azubat. Kemudian Imam Ibnu Hajar, nah fi ghairi tuhfah. Kalau tadi Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah, kalau dalam selain kitab Tuhfatul Muhtaj, maka pendapatnya beda ya. Kemudian yang berikutnya Imam Ar-Romli, Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Nah, ya. Kalau istimta ini berarti apa yang haram? Fa'alaihi yahrumun nazar bisyahwatin. Maka haram memandangnya dengan syahwat wala yahrumul lamsu bighairi syahwatin. Dan tidak haram menyentuh tanpa ada syahwat. Walhasil, falhasil, ini udah jadi bahasa Indonesia ya. Walhasil, falhasil, annalladzi yahrumu bil ittifaq, yang haram yang disepakati oleh fuqaha Syafi'iyah itu adalah al-wat'u, berhubungan suami istri, wal mubasyaratu, ya, bersentuhan kulit bisyahwatin, dengan syahwat. Walladzi yajuzu bil ittifaqi, yang boleh yang disepakati bolehnya, itu terjemahannya ya. Disepakati bolehnya apa? An-nazaru bi ghairi syahwatin, memandang tanpa ada syahwat, melihat tanpa ada syahwat. Walladzi fihi khilafun. Nah, ada yang khilaf, ada yang berselisih pendapat, ada yang tidak sama. Apa itu? Al-mubasyaratu bila syahwatin wan nazaru bisyahwatin, ya. Mubasyarah bila syahwat, ya, bersentuhan kulit tanpa syahwat, dan juga memandang dengan syahwat. Nah, ini ada perkara khilaf ya. Tadi ya, ada yang menganggap haram memandang dengan syahwat dan tidak haram menyentuh tanpa syahwat. Ada juga yang ini ya, haram memandang dengan syahwat dan haram menyentuh meskipun tidak ada syahwat. Nah, yang berbeda ya, nggak apa-apa ya. Yang berbeda itu fuqaha ya, ulama ya. Nah, wahtarul Imamun Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi memilih wahtarul Imamun Nawawi madhabal Imami Ahmad bin Hambal fi annalladhi yahrumu al-wat'u faqat. Dan Imam An-Nawawi, ini Imam An-Nawawi ini sakti ya, bukan sakti ya, pendekar lah ya, pendekar dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini muharrir, muhadzib, ya, tinggi posisinya ya dalam tingkatan madhab Imam Asy-Syafi'i. Kitab-kitabnya banyak sekali. Minhajut Talibin, Raudatul Talibin, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, pendekar beliau ini. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi. Beliau usianya pendek saja, tidak menikah ya, bujangan ya, tapi faedahnya luas ya. Kitab-kitabnya dibaca sampai sekarang ya. Arba'in An-Nawawiyah karya beliau juga ya. Syarah Sahih Muslim karya beliau juga, banyak sekali ya karya Imam An-Nawawi ya. Nah, Imam An-Nawawi itu memilih mazhab Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya yang haram ya, ketika haid ya itu hanya berhubungan suami istri saja ya. Wa huwa qawlu al-imami al-Auza'i wa Mujahid wa Ishaq bin Rahawayh wa Abi Thawr wa Muhammad bin Hasan wa Sya'bi wa Abi Ishaq al-Marwazi wa Nakhai wa Ibnul Munzir wa Dawud. Kemudian wa Asba' al-Maliki wal Mawardi warwayani wa qala al-Imam An-Nawawi wa huwal aqwa min haitsud dalil. Ini pendapat ini banyak ya. Ada Imam Al-Auza'i, Mujahid, ya, Imam Mujahid, Imam Ishaq bin Rahawayh, Imam Abu Thawr, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Asy-Sya'bi, Imam Abi Ishaq Al-Marwazi, Imam An-Nakhai, Imam Ibnul Munzir, Imam Daud Az-Zahiri, Imam Asba' Al-Maliki, Imam Al-Mawardi, Imam Ar-Ruwayani, Imam An-Nawawi mengatakan ini adalah pendapat yang kuat dari segi dalil, bahwa yang haram itu hanya berhubungan suami istri ya.
Wastahsanal Imamun Nawawi qaulan akhara fil Majmu'. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam An-Nawawi istihsan ya. Beliau beristihsan dengan pendapat yang lain dalam kitab Al-Majmu' ya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab wa huwa annal mubasyarata bisyahwatin fi madunal farji tajuzu mimman ghalibu halihi taqwa wala tajuzu min ghairihi ya. Sudah azan ya. Imam An-Nawawi memilih beristihsan ya, memilih istihsan pendapat yang lain dalam kitab Al-Majmu' bahwa mubasyarah, bersentuhan kulit dengan kulit, bisyahwatin, dengan syahwat, selain daripada kemaluan, atau farji, maka hukumnya apa? Hukumnya boleh bagi orang yang mayoritas keadaannya itu bertakwa ya, atau orang yang kondisinya bertakwa atau takwa menguasai dirinya, alias dia berhati-hati ya, dia betul-betul menjaga dirinya. Wala tajuzu min ghairihi, dan tidak boleh bagi orang yang tidak takwa itu tidak menguasainya, alias dia mungkin masih maksiat, dia tidak kuatlah takwanya. Tapi kalau orang yang kuat takwanya, kuat dia menjaga dirinya, maka boleh mubasyarah, bersentuhan kulit dengan kulit ya, dengan istrinya tentunya ya, bisyahwatin, di selain farji. Ya, jadi ada ketentuannya ya. Jadi para ulama itu begitu ya. Boleh tapi dengan ketentuan seperti ini ya. Boleh dengan patokan seperti ini ya. Itulah para ulama kita ya. Semoga Allah merahmati para ulama kita ya, yang mengajarkan kita ilmu agama. Demikian ya, kita belum masuk ke bab haid ya. Ya nggak apa-apa lah ya, kita pelan-pelan saja, tidak ada yang dikejar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wallahu musta'an. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.